materi kali ini saya mau berbagi sharing ya, yaitu tentang penyesalan terbesar PMI kerja di Korea Selatan. Nah, ini merupakan penyesalan saya pribadi dan juga penyesalan teman-teman saya yang sudah bekerja di Korea Selatan ya. Saya sharing ini agar teman-teman itu terhindar dari penyesalan-penyesalan yang akan datang di kemudian hari ya. Khususnya teruntuk murid-murid LPK Gangwon ya, murid-murid saya. Dan nanti saya juga akan membuatkan grup di WhatsApp ya, untuk sharing ya, belajar bareng, yaitu tentang literasi keuangan, cara mengatur keuangan apabila kita udah kerja di Korea Selatan ini. Nah, itu ya buat murid-murid saya. Nanti saya buatkan grup WhatsApp ketika kalian sudah bekerja di Korea Selatan. Oke. Jadi buat kalian yang pengen bekerja di Korea Selatan ya, buruan gabung di LPK Gangwon. Nanti nomornya saya cantumkan di link deskripsi ya, di deskripsi di bawah. Di LPK Gangwon itu selain kalian mendapatkan pembelajaran tentang bahasa Korea, nah di situ kalian juga akan diajari tentang literasi keuangan, teman-teman ya. Kalau kalian itu sudah bekerja di Korea Selatan. Nah, saya sharingkan pengalaman saya selama 6 tahun bekerja di Korea Selatan ini, supaya teman-teman bisa mengelola uang, bisa mengelola gaji kalian apabila kalian sudah kerja di Korea Selatan ini, dan kalian bisa terhindar dari dunia malam Korea Selatan ya, dunia gelapnya. Dunia malamnya ya klub malam, karaoke, judi bola, proto ya, loto, prostitusi dan lain-lain sebagainya. Nah, gitu ya. Nanti saya buatkan grupnya, saya mengedukasi buat kalian semua, murid-murid, terutama untuk murid-murid saya ya, biar kalian bisa mengumpulkan modal dengan maksimal. Gitu teman-teman ya. Langsung saja saya akan bahas penyesalan yang pertama, yaitu saya dulu itu karena masih muda ya. Karena masih muda, kerja di Korea Selatan itu waktu itu umur 20 tahun. Dan saya tidak belajar literasi keuangan, cara mengatur uang, ya, pentingnya dana darurat, ya, terus kemudian bahayanya berhutang dan lain-lain itu ya. Saya dulu malas belajar tentang literasi keuangan, tentang cara mengatur duit itu gimana, pengeluaran, pemasukan gitu. Itu penting banget teman-teman ya. Apalagi untuk anak-anak muda ya, pertama kali dapat gaji gede ya, mereka langsung hedon, dibelikan iPhone ya. iPhone setiap tahun ganti, beli baju branded ya, jam tangan mahal. Ini baju saya itu juga murahan ini ya, beli waktu di Indo, saya pakai di Korea Selatan ini. Saya kalau baju itu nggak terlalu berkeinginan ya teman-teman, apalagi baju-baju branded itu enggak ya, baju itu seadanya itu, karena saya juga cowok ya mungkin ya. Ini aja dibelikan sama istri saya ini. Waktu muda ya, mereka hidup hedon, beli sepatu mahal, laptop mahal. Kalau misalkan kalian itu barang-barangnya bermanfaat ya, dipakai setiap hari misalkan, itu nggak apa-apa, it's okay ya. Sama seperti saya ini, saya beli laptop Asus ini ya, saya pakai untuk ngedit foto, ngedit video ya, bikin banner kayak gitu. Ini berguna ya, makanya saya cari spek yang lumayan tinggi gitu teman-teman, biar menunjang kerja saya ya, biar lebih cepat, biar lebih maksimal gitu, biar lebih efisien dalam merender video. Kemudian banyak juga PMI yang beli kamera mahal ya. Seakan-akan mereka itu lupa teman-teman ya, bahwa mereka itu kontrak kerja di sini cuma 4 tahun 10 bulan gitu. Mereka lupa dengan itu ya. Beli inilah, beli itulah, toh bulan depan masih gajian, toh di sini masih kontraknya masih lama ya, masih 3 tahun, masih 2 tahun gitu. Mereka menyepelekan itu ya. Dan juga mereka tidak menyimpan dana darurat ya. Banyak teman-teman saya ini ya, yang mereka itu kerja di Korea tapi ya mereka nggak menyiapkan dana darurat. Padahal ya, dana darurat itu penting banget. Saya dulu teringat ya, waktu saya menempel gigi ya, ini gigi saya diganti itu, saya kan
ngilu ya, minum anget ataupun minum dingin itu gigi saya ngilu. Nah, di situ saya ditempel, terus kemudian balik 5 kali apa 6 kali itu suruh balik, terus suruh pasang gigi palsu ya, gigi palsu cuma ditancepin itu doang. Itu harganya kalau nggak salah 500 ribuan atau berapa itu ya, kalau di Indo ya sekitar 5 jutaan lebih ya. Nah, di situ saya uangnya itu udah saya kirim ke Indo semua ya, sudah saya kirim ke Indo semua. Di sini cuma nyisain paling ya 400 kayak gitu ya. Jadi saya nggak nyiapin dana darurat ya, alhasil ya uh, ganti gigi saya itu masih ditunda dulu ya, uh, nunggu gajian bulan depan gitu loh. Jadi dana darurat itu penting banget teman-teman ya. Terus untuk penyesalan saya yang kedua itu adalah saya dulu tidak berinvestasi ya. Mungkin karena ya saya dulu nggak belajar tentang literasi keuangan ya. Saya menutup mata, terus kemudian ya saya nggak paham ya apa itu instrumen investasi, karena pelajaran-pelajaran penting seperti ini itu tidak diajarkan di sekolah dulu ya. Saya bingung ya, kenapa sekolah itu nggak mengajarkan literasi keuangan, padahal ini itu penting ya. Nah, ini ya, instrumen investasi itu untuk saat ini banyak ya. Nggak melulu soal sawah ataupun tanah atau rumah atau kos-kosan ya. Investasi itu juga termasuk ya emas, juga ya emas, reksadana, bitcoin, saham, itu pun juga termasuk investasi. Kalau teman-teman PMI ya di Korea Selatan ini rata-rata mereka investnya ke tanah ya, tanah atau enggak ya kos-kosan atau rumah. Itu padahal itu kan modalnya gede banget ya. Nah, selama mereka itu mengumpulkan modal ya yang ratusan juta itu, kenapa nggak dibelikan emas dulu ya, atau mungkin ditabung di reksadana atau yang lainnya gitu loh. Kan sayang ya kalau misalkan diendapkan di rekening ya, itu kan tergerus inflasi. Nah, saya dulu kan tahun 2015 ya teman-teman. Bayangkan ya, kalau saya dulu udah mengenal investasi ya, dulu 2015 itu harga emas masih 500-an ribu. Nah sekarang ya, sekarang tahun 2024 itu harga emas 1.300.000 ya teman-teman ya. Udah naik sekitar 800.000 itu. Udah lumayan banyak itu ya, kalau misalkan dulu ya nimbun emas ya, mungkin udah keuntungannya berlipat-lipat. Nah, terus ini ada lagi nih teman-teman ya. Tahun 2015 ya harga Bitcoin ya. Mungkin kalian yang awam ya nggak tahu tentang Bitcoin ya, kalian bisa searching di Google ya atau di YouTube, itu banyak. Saya juga mengenal Bitcoin itu waktu 2020-an ya, 2020. Saya udah ketinggalan jauh ya. Bayangkan dulu saya mengenal Bitcoin ya waktu kerja di Korea dulu, periode pertama dulu, dan saat itu 2015 harganya Bitcoin itu masih 3 jutaan ya, 3 jutaan. Dan sekarang ya harga Bitcoin itu sudah tembus 1,1 M. 1,1 M lebih ya untuk sekarang ini. Bayangkan kalau saya dulu nyisihin gaji ya 3 juta itu udah dapat 1 Bitcoin ya per bulan. Nyisihin udah terkumpul, udah mungkin jadi miliarder saya. Ya itu ya penyesalan saya yang paling terbesar ya. Saya nggak tahu investasi dulu, itu saya nggak mengenal tentang instrumen investasi ya, terutama Bitcoin. Ya memang tahun-tahun 2015 itu memang investasi, terutama untuk investasi kripto, investasi Bitcoin itu kan masih awam ya. Itu Indodax itu berdirinya tahun berapa sih ya, 2013 atau berapa itu, exchange kripto ya. Memang waktu awal-awal itu ya memang hanya segelintir orang yang tahu tentang Bitcoin gitu. Terus ini lagi ya teman-teman, coba dulu saya juga invest di saham ya,
saham BRI ya tahun 2015 itu saham BRI masih sekitar 1.600 ya, 1.600 1.500 itu. Dan sekarang untuk tahun 2024 itu harga saham BRI untuk saat ini sudah 4.500-an ya. Sempat menyentuh harga 6 ribuan, namun saat ini sedang turun teman-teman ya. Nah, ini belum termasuk dividen yang dibagikan per tahunnya. Ya, dividen itu adalah bagi hasil gitu ya. Nah, itu ya teman-teman penyesalan saya yang paling besar. Dan kita lanjut ya untuk penyesalan yang nomor 3, yaitu untuk penyesalan yang nomor 3 ini dialami oleh mereka yang umurnya mungkin udah 30 tahun ke atas atau mungkin 35 tahun ke atas ya. Ini kerap dialami ya umur 30-an ke atas, 35, 36, 37. Nah, itu ya mereka baru bekerja di Korea Selatan ya. Ketika mereka itu sudah berkeluarga, udah punya anak. Ya, udah tenaga itu sudah nggak semaksimal dulu ya, nggak sekuat dulu waktu masih muda, waktu masih bujang, mungkin sudah banyak tanggungan gitu ya. Nah, dulu itu sebenarnya tahu ya informasi tentang Korea Selatan ya, bekerja di Korea Selatan. Namun mereka itu menunda-nunda teman-teman ya, menunda-nunda katanya mau mengumpulkan modal terlebih dahulu ya. Padahal ya kalau kita serius ya, modal itu bisa dicari ya nanti ya. Saya dulu juga sama, nggak punya modal ya untuk kerja ke Korea Selatan ini. Dulu hanya bermodalkan 2 juta itu untuk masuk kursus bahasa Korea. Setelah kita itu lulus ya, proses selanjutnya sending data, nanti pemberkasan ya untuk apply visa dan lain sebagainya. Itu kalau kita benar-benar serius, benar-benar niat, nanti di situ pasti ada jalan teman-teman ya. Pasti ada jalan, pasti ada saudara yang mau meminjamkan atau mungkin orang lain dan juga mungkin bank juga ya. Emang siapa yang nggak percaya ya? Kita udah jelas dapat kontrak kerja di Korea gitu ya. Siapa yang nggak mau minjemin? Pasti insya Allah balik lah kalau kita kerja di Korea. Nah, itu ya terutama untuk penyesalan yang ketiga ini adalah penyesalan yang dialami ketika teman-teman saya itu udah berumur 35 tahun ke atas ya, 30 tahun ke atas. Ya mungkin ya rezekinya ya umur segitu ya mungkin ya. Oke, terus untuk yang penyesalan keempat yaitu terjerumus pada dunia malam ya dan kemaksiatan di Korea Selatan ini ya. Di Korea Selatan ini banyak sekali ya kemaksiatan ya, contohnya dunia malam seperti klub malam ya, karaoke, prostitusi ya, main wanita kayak gitu ya, proto, judi bola, loto ya, judi angka dan lain-lain ya. Nah, hal-hal inilah yang membuat modal kalian itu tergerus teman-teman ya, karena ini semua membuat kita kecanduan. Nah, ini ya ada cerita dari salah seorang teman saya, itu ada orang yang kecanduan judi proto sama loto teman-teman ya. Jadi uangnya itu ya habis di situ, habis di judi itu ya dia cuma mengandalkan uang pesangon Kukmin, Twejigem itu ya. Dan ya semoga kita semua bisa terhindar dari hal-hal yang demikian ya teman-teman. Terkhusus untuk murid-murid saya ya, LPK Gangwon ya. Nanti akan selalu saya ingatkan ya buat kalian ya, murid-murid LPK Gangwon, jangan sampai ketika kalian sudah bekerja di Korea Selatan ya, jangan sampai terjerumus dalam hal-hal yang demikian itu. Karena saya juga banyak sekali mendengar cerita dari teman-teman saya itu ya, pada rusak guys, Jadi kalau di sini itu ya harus kuat imannya ya, harus kita betul-betul menjaga iman kita. Kadang itu juga pengaruh lingkungan ya, kitanya udah baik tapi teman-teman kita yang ngajarin seperti itu ya. Kita ya pinter-pinter jaga diri kita ya, gitu, jaga iman kita. Oke. Nah, itu dia ya beberapa penyesalan PMI yang bekerja di Korea Selatan. Jika kalian suka video ini silahkan like,
komen, dan subscribe channel ini, dan juga aktifkan tombol loncengnya ya teman-teman, agar kalian itu nggak ketinggalan jika channel ini mengupload video baru. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.